فقد افترى إثما عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fiddin wa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama kitab Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita akan melanjutkan babu man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bi ghairi hisab. Bab barang siapa yang melaksanakan tauhid dengan sebenarnya pasti akan masuk surga. Bukan hanya masuk surga saja, tetapi bi ghairi hisab, tanpa dihisab, tanpa hisab. Itu al-jaza, balasan bagi seorang hamba yang
melaksanakan tauhid dengan sebenar-benarnya. Tahqiqut tauhid. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang dalil yang kedua dari bab ini. Dalil yang kedua ini lebih jelas dan gamblang insyaallah. Tentang apa? Tentang tahqiqut tauhid. Tatbik, pelaksanaan dari tahqiqut tauhid. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha faqultu ana thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludhirtu. Qala fama sona'ta. Qultu irtaqaitu. Qala fama hamalaka ala dhalik. Qultu hadithun haddathanahu Sya'biyyu. Qala wa ma haddathakum. Qultu haddathana an Buraidah bin al-Husaybi annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahdu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad iz rufi'a fi sawadun azimun fadonantu annahum ummati faqila li hadza Musa wa qaumuhu fanazartu faida sawadun adimun faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin wala adab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadan nasu fi ulaika faqala ba'duhum fala'allahumul ladina sahibu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'duhum fala'allahumul ladina wulidu fil islam falam yusyriku billahi syai'a wa dzakaru asya'a fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu faqala
humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukasatu binu Mihsan faqala ud'ullaha ayyaj'alani bainahum ayyaj'alani minhum ud'ullaha ayyaj'alani minhum faqala anta minhum. Thumma qama rajulun akhar faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukashah. Hadis yang cukup panjang yang terkandung di dalamnya salah satunya dan yang terpenting yang berkaitan dengan bab ini adalah kriteria atau sifat hamba yang mengamalkan tauhid dengan sebenarnya. Hamba yang mengamalkan tauhid yang sebenarnya ini akan mendapatkan balasan yang istimewa. Karena amalannya juga istimewa. Al-jaza min jinsil amal. Amalannya istimewa, balasannya pun istimewa. Baiklah, kita lihat hadisnya. Dari Husain ibn Abdurrahman, dia berkata, pada suatu ketika aku berada di majlisnya Sa'id bin Jubair. Tentang siapakah Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, nanti insyaallah ada penjelasannya. Sa'id bin Jubair, ada di majlisnya Sa'id bin Jubair. Faqala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'al kawkabal ladhi inqadal bariha. Siapakah di antara kalian yang melihat kaukab, bintang. Kaukab itu an-najmu, bintang. Alladhi yang qadal bariha, yang jatuh pada tadi malam. Bintang jatuh pada waktu malam tadi. Pada tadi malam. Terus fakultu, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, ya, setelah Sa'id bin Jubair pertama, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Maka Husain mengatakan, ana, saya melihat bintang jatuh. Fakultu, ana, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya melihat bintang jatuh tadi malam. Tsumma qultu, kemudian aku berkata, Husain bin Abdurrahman berkata, adapun saya itu tidak dalam keadaan sholat. Tidak dalam keadaan sholat pada malam ketika ada bintang jatuh. Karena pada malam hari ada ibadah yang afdol, ibadah yang utama, yaitu sholat malam atau qiyamul lail. Sholat malam, beribadah malam hari. Tetapi pada saat itu, pada saat ada bintang jatuh, Husain bin Abdurrahman tidak dalam keadaan melakukan sholat, tidak melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail. Kemudian walakinni, tetapi
lu'idtu, aku dalam keadaan tersengat apa? Kalajengking. Tersengat kalajengking sehingga tidak bisa sholat. Tidak tahu kakinya apa tangannya. Kalau kakinya ya subhanallah nggak bisa berdiri. Bukan hanya tidak berdiri saja, meringis-meringis mungkin ya. Karena menahan sakit. Kenapa sakit? Karena disengat kalajengking. Jadi tidak bisa melaksanakan qiyamul lail. Qala fama sona'tu, apa yang engkau perbuat? Tadi kan tidak sholat. Tidak sholat dalam keadaan apa? Tersengat kalajengking. Terus Sa'id bin Jubair, gurunya, mengatakan, fama sona'tu, apa yang kamu lakukan ketika itu? Irtaqaitu, aku meruqyah. Aku meruqyahnya karena terkena apa itu tadi? Sengatan kalajengking, kemudian diruqyah. Qala fama hamalaka ala dalik, apa hujahmu? Apakah ada dalil? Apakah ada dasar hukum syariat yang membawamu atau menjadikanmu meruqyah? Ya enggak? Apa dalilnya? Apa ada dalilnya? Apa sekedar apa? Ikhtiar sendiri? Nah, Sa'id bin Jubair bertanya, fama hamalaka ala dalik. Qultu, maka saya berkata, hadithun, ada hadis, haddatsana Sya'bi, yang menyampaikan hadis itu adalah Asy-Sya'bi rahimahullah taala, gurunya Asy-Sya'bi. Tadi berguru dengan Sa'id bin Jubair, juga berguru dengan siapa? Asy-Sya'bi rahimahullah taala. Nah, hadis yang disampaikan dari Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah taala itu yang mendasari Husain bin Abdurrahman rahimahullah taala meruqyah ketika apa? Tersengat kalajengking. Wa ma haddatsakum, apa yang disampaikan kepadamu hadis itu? Asy-Sya'bi itu menyampaikan kepadamu hadis yang bagaimana? Hadis apa? Apa hadisnya? Qultu, maka aku berkata, haddatsana an Buraidah ibni Husayb. Berarti Asy-Sya'bi mendengar dari Buraidah. Inilah sanad. Ya enggak? Jadi mendengar langsung, Husain mendengar langsung dari Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi mendengar dari Buraidah. Makanya di sini dikatakan haddatsana an Buraidah. Berarti Asy-Sya'bi itu mendengar hadis ini dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, sahabat. Berarti siapa? Asy-Sya'bi itu tabi'in. Karena apa? Karena berguru kepada sahabat. Dalam hal ini adalah Buraidah ibnul Husayb. Annahu qala, bahwasanya dia berkata, la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah. Tidak ada ruqyah illa
kecuali orang yang terkena ain atau tersengat kalajengking. Itu ruqyah. Ruqyah itu dilakukan kepada orang yang terkena ain atau terkena sengatan kalajengking. Nanti akan dijelaskan ain itu apa. Hadis ini akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, la ruqyata illa min ainin au humatin. Qala qad ahsana manintaha ila sami'ah. Maka Asy-Sya'bi merespon apa yang disampaikan oleh Husain bin Abdurrahman. Qad ahsana, sungguh baik, sungguh baik. Manintaha ila ma sami'ah, yang orang yang melaksanakan apa yang didengar, apa yang diketahui. Berarti beramal dengan ilmunya. Ilmu yang membuahkan amal. Tahu la ruqyata illa min ainin au humatin. Pas ketika tersengat kalajengking, maka diamalkan hadis ini. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Nah, tetapi Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala sebagai gurunya menunjukkan apa? Amalan yang lebih baik. Amalan yang lebih baik. Jadi ceritanya tadi irtaqaitu itu artinya saya minta diruqyah. Jadi diruqyah oleh orang lain. Irtaqaitu itu saya minta diruqyah. Makanya dalam hal minta diruqyah ada yang lebih utama. Ada yang lebih utama. Ini dalam hal minta diruqyah, bukan ruqyah mandiri. Maka lafadznya irtaqaitu. Sehingga ketika mengetahui Husain bin Abdurrahman minta diruqyah oleh orang lain, maka Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala menunjukkan yang lebih utama daripada itu dalam hal ruqyah. Dan justru amalan yang lebih utama daripada meminta diruqyah oleh orang lain, salah satu sifat orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Berarti kan lebih utama ini, lebih utama. Tadi tidak salah. Minta diruqyah oleh orang lain salah tidak? Salah tidak? Tidak salah. Tetapi ada yang lebih baik. Ya enggak? Ada yang lebih baik. Apa? Ya nanti kita sebutkan. Kenapa lebih baik? Karena salah satu sifat dari 4 sifat orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Hadisnya
Beliau mendengar dari dari Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair rahimahullah taala mendengar hadis yang mulia ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berarti Sa'id bin Jubair itu adalah salah seorang murid Ibnu Abbas, bahkan salah satu murid yang menonjol. Nyantri kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam," ditampakkan, dipertunjukkan kepadaku para umat. Masya Allah ya. Umat-umat dahulu dengan kehendak Allah ditampakkan pada Rasulullah SAW. Itu yang akan terjadi pada hari kiamat. Jadi sekaligus kejadian yang akan datang, tetapi kejadian yang telah lalu. Kejadian yang akan datang karena pada hari kiamat. Tapi itu juga merupakan kejadian yang telah lalu. Umat sebelum Rasulullah SAW. Fara'aitun nabiyya wa ma'hurahtu. Maka aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang. Jadi yang beriman mengikuti nabi itu hanya beberapa orang. Ar-rahtu itu apa nanti juga penjelasannya. Itulah indahnya bahasa Arab. Ya. Ar-rahtu, nanti al-barihah juga dalam konteks waktu al-barihah. Kalau ar-rahtu konteks jumlah. Beberapa. Nah, beberapa itu kan ada hitungannya. Ar-rahtu. Terus wan nabiyya, dan aku melihat seorang nabi wa ma'ahur rajulu wa rajulan. Aku melihat nabi bersama nabi itu satu pengikut, satu yang beriman. Subhanallah. Nabi ya berdakwah yang beriman kepadanya, yang mengikutinya itu hanya satu orang, warojulan, dan dua orang. Jadi ada nabi yang datang pada hari kiamat, umatnya hanya satu, yang beriman hanya satu. Dan juga besok pada hari kiamat seorang nabi datang dengan dua orang saja yang beriman. Terus wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ya. Dan aku juga melihat ketika dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada seorang nabi wa laisa ma'ahu ahad. Tidak ada seorang pun yang beriman kepadanya. Tidak ada seorang umat pun, ya, tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Datang sendiri pada hari kiamat. Subhanallah. Tadi dikatakan ada beberapa orang nabi dengan beberapa orang yang mengikutinya. Ada nabi juga ya yang beriman hanya satu orang, dua orang. Ada yang beriman dengan ada yang sama sekali tidak ada pengikutnya. Datang pada hari kiamat sendirian. Kenapa sendirian? Tidak ada yang mengikuti.
Idrufi'a fi sawadin. Idrufi'a li sawadun adim. Kemudian ditampakkan kepadaku seorang nabi dengan orang yang banyak. Banyak. Kalau tadi hanya beberapa gelintir, ya, 1 orang, 2 orang, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Nah, yang keempat ditampakkan seorang nabi dengan umatnya yang banyak. Umatnya yang banyak. Fadonantu annahum ummati. Aku menduga itu adalah aku bersama umatku. Umatnya banyak. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuhu. Ini nabi yang diikuti oleh banyak umat itu adalah Musa alaihissalam wa qaumuhu, dan kaumnya dan umatnya. Terus yang kelima, fanadortu faida sawadun adim. Ditambahkan lagi, dipertunjukkan lagi kepada beliau, nabi bersama dengan umatnya yang banyak. Umatnya yang banyak. Fakilali hadihi ummatuka. Ini umatmu. Tadi umatnya Nabi Musa. Yang kelima, ditambahkan juga sawadun adim. Rombongan manusia yang banyak. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatuka. Hadihi ummatuka. Ini umatmu. Nah, dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'una alfan yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin wala adabin. Dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sab'una alfan, 70.000. 70.000 yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin wala adabin. 70.000 yang masuk ke surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, jadi 70.000 orang. Summa nahado fadakhala manzilahu. Setelah menyampaikan hadis ini, bahwa ada 70.000 orang dari umatnya Rasulullah SAW akan dimasukkan ke surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian beliau berdiri masuk ke rumah beliau. Sampai di sini. Setelah itu, fakhadun nasu. Orang-orang pada membahas siapa ya 70.000 itu. Ya enggak? 70.000. Yang bagaimana sifatnya, kriterianya, dijamin akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Orang-orang berbincang ya pada membahas kira-kira siapakah atau dengan sifat yang bagaimanakah yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Fakhadun nasu fi ulaika, maka orang-orang membahas tentang siapakah orang yang termasuk 70.000 yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Fala'allahumul ladina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin
mereka itu 70.000 orang itu yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, mereka itu wulidu fil Islam, dilahirkan dalam keadaan Islam. Dilahirkan dalam keadaan Islam, falam yusyriku billahi syai'a, dan wafat meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mungkin itu, ya, enggak. Karena Rasulullah SAW kan belum menyampaikan bagaimana kriteria 70.000 orang itu yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka kemudian orang-orang pada membahas, oh mungkin yang 70.000 orang itu, mereka itu lahir dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan tidak menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Terus waqala ba'duhum, kemudian fala'allahum alladina sahibu Rasulullah. Oh, mungkin yang 70.000 itu adalah para sahabat Rasulullah. Ya enggak? Yang 70.000 orang itu para sahabat Rasulullah. Mereka itu dijamin masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab dan tanpa adab. Wa qala ba'duhum, maka sebagian dari mereka ada yang mengatakan fala'allahumul ladina, fala'allahumul ladina sahibu, yang pertama, ya. Mereka itu adalah para sahabat Rasulullah yang 70.000 itu. Kemudian wa qala ba'duhum, dan sebagian dari mereka mengatakan fala'allahumul ladina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'a. Oh, mungkin mereka itu, yang pertama tadi, oh mungkin itu para sahabat Rasulullah. Ada juga yang mengatakan, oh mereka itu mungkin orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan yang lain. Kemungkinan yang lain. Ada yang menyebut orang mereka itu para sahabat Rasulullah. Ada yang menyebut mereka itu adalah yang lahir dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan juga mereka menyebutkan yang lain, kemungkinan yang lain. Fakharaja Rasulullah, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbaruhu, maka beliau mengabarkan kepada mereka tentang siapakah 70.000 orang itu yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul ladina la yastarqun. Nah, ini yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman. Yang pertama, kriteria orang yang mendapat balasan surga tanpa hisab dan tanpa adab, humul ladina la yastarqun. Mereka itu tidak minta untuk diruqyah. Ini. Kalau tadi Husain bin Abdurrahman adalah minta diruqyah. Salah tidak? Tidak salah. Salah tidak? Tidak salah. Karena memang yang pertama dibolehkan, yang kedua Husain bin Abdurrahman belum mendengar hadis ini. Belum tahu ada hadis yang lebih utama tentang minta diruqyah. Nah, salah satu kriteria atau sifat
ahlul jannah, ya, yang dimasukkan ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab dan tanpa adab, humul ladina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Berarti yang lebih utama ruqyah mandiri, meruqyah sendiri. Tidak minta diruqyah oleh orang lain. Tidak minta diruqyah oleh orang lain. Yang kedua, wala yaktawun. Mereka ahlul jannah yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab adalah tidak berobat dengan kai. Apa kai? Berobat dengan besi panas. Jadi besi dipanaskan, ya, kemudian dikenai pada bagian yang sakit. Itu pengobatan zaman dahulu. Kai. Jadi yang pertama ruqyah tapi tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Dikenai besi yang panas pada bagian yang sakit. Yang kedua, yang ketiga, apa sifatnya? Wala yatatoyyaru. Tidak melakukan tatoyur. Tatoyur itu apa? Nanti aja penjelasannya. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalu. Dan yang keempat, mereka hanya bertawakal kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Berapa sifatnya? 4. Kita ulangi lagi. Ahlul jannah yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab mempunyai 4 sifat, 4 kriteria. Yang pertama, tidak minta untuk diruqyah. Tidak meminta diruqyah oleh orang lain. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Yang ketiga, tidak melakukan tatoyur. Yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah. Berapa? 4. Nah, barang siapa yang merealisasikan 4 sifat yang mulia ini akan dimasukkan ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab, tanpa adab. Setelah Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka tentang siapakah mereka 70.000 dari umat beliau yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, faqama Ukashah ibnu Mihsan, maka berdirilah Ukashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, maka Ukashah bin Mihsan ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha, berdoalah panjenengan kepada Allah. Mohonlah panjenengan kepada Allah. An yaj'alani minhum, agar aku menjadi salah seorang di antara mereka." Ya Rasulullah, mohonlah panjenengan kepada Allah agar aku dijadikan salah seorang dari 70.000 yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Faqala anta minhum. Masya Allah, kamu termasuk di antara mereka. Siapa? Ukashah bin Mihsan. Dijamin masuk surga. Bukan hanya itu, masuk surga tanpa hisab dan adab ketika beliau masih hidup. Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa.
belum meninggal, masih hidup, sudah mendapat jaminan masuk surga. Bukan hanya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi bukan hanya 10 orang yang dijanjikan masuk surga dan ketika mereka masih hidup. Apa keistimewaannya dari 10 orang itu? Al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang itu disampaikan dalam satu hadis. Itu keistimewaan. 10 orang disampaikan dalam satu hadis. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah dan lain. 10 orang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. 10 orang. Itu istimewanya apa? Istimewanya itu disampaikan dalam satu hadis. Tapi bukan hanya 10. Yang dijanjikan oleh Nabi SAW akan masuk surga ketika mereka masih hidup. Salah satunya tadi Ukasha bin Mihsan. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Salam. Juga dijanjikan masuk surga. Siapa lagi? Perempuan yang sabar menanggung penyakit ayam. Ketika minta didoakan sakit ayahnya sembuh, Rasulullah menawarkan kepadanya, apa kamu pengen surga? Ya, saya pengen surga. Tapi kalau kamu sabar terhadap penyakit ayahmu, insya Allah akan dimasukkan surga. Kemudian insya Allah. Tapi saya hanya berdoa. Saya hanya mengharapkan ya Rasulullah. Tolong panjenengan berdoa. Agar ketika saya sedang kambuh sakit ayahnya, tidak terbuka auratnya. Tidak terbuka auratnya. Padahal seandainya terbuka auratnya, tidak berdosa. Karena dalam keadaan tidak sadar. Sedang kambuh sakit ayahnya. Tetapi wanita ini adalah wanita yang sangat menjaga kehormatan. Sekalipun tidak sadar, sekalipun sedang kambuh sakit ayahnya, dia mengharapkan jangan sampai auratnya terbuka. Itu beberapa para sahabat dan sahabiat yang dijanjikan masuk surga ketika mereka masih hidup. Tsumma qama rajulun akhar. Setelah Rasulullah SAW memberikan rekomendasi kepada Ukasha bin Mihsan bahwa Ukasha bin Mihsan itu adalah termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Faqama rajulun akhar. Tsumma qama rajulun akhar. Maka kemudian berdirilah orang yang lain, ya. Faqala, maka orang itu mengatakan, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Berdoalah panjenengan kepada Allah agar menjadikan aku di antara mereka. Ya, setelah Ukasha dipenuhi keinginannya, nah ada orang yang lain yang minta kepada Rasulullah agar mendoakan juga kepada Allah agar dia termasuk mereka 70.000 yang masuk dalam surga tanpa adab, tanpa hisab, tanpa adab. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menanggapi seseorang yang minta didoakan agar dijadikan oleh Allah termasuk dari 70.000 orang itu, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahului. Ukasha telah mendahului. Hadis ini hadis sahih
dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 3410. Dikeluarkan juga Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 220. Dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dengan nomor hadis 2448 dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya rahimahullah ta'ala dengan nomor hadis 2810. Demikianlah hadis yang mulia ini. Kita lanjutkan dengan keterangannya, dengan penjelasannya. Pertama, sedikit tentang riwayat hidup dari orang-orang yang menyampaikan hadis yang mulia ini. Husain adalah seorang tabi'i, tabi'ut tabi'in, pengikutnya dari tabi'in, berarti muridnya tabi'in. Jadi tadi muridnya tabi'in karena berguru kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu adalah tabi'in. Gurunya siapa? Gurunya Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu muridnya Sa'id bin Jubair. Muridnya dari Ibnu Abbas itu Sa'id bin Jubair. Nah, Sa'id bin Jubair salah satu muridnya adalah Husain bin Abdurrahman. Siapa? Ibnu Abbas itu sahabat, Sa'id bin Jubair itu tabi'in, Husain bin Abdurrahman yang murid dari Sa'id bin Jubair itu adalah tabi'ut tabi'in. Jadi Husain bin Abdurrahman itu adalah tabi'ut tabi'in. Termasuk salah satu dari 3 generasi terbaik. Salah satu generasi dari 3 generasi terbaik. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Nah, Husain bin Abdurrahman ini adalah salah seorang dari tabi'ut tabi'in. Meninggal pada tahun 136 Hijriah dalam usia 93 tahun. Jadi Husain bin Abdurrahman itu meninggal pada tahun 136 Hijriah pada usia 93 tahun. Jam berapa? Kemudian itu Husain bin Abdurrahman. Sa'id bin Jubair huwal imamul faqih. Imam faqih, ya, imam yang faqih. Jadi al-imam, imamnya salah seorang imam dari generasi tabi'in. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, ya, murid dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qatalahul Hajjaj, dibunuh oleh Al-Hajjaj, penguasa yang kejam, banyak membunuh para sahabat. Membunuh para sahabat, beberapa sahabat. Sa'id bin Jubair termasuk orang yang dibunuh oleh Al-Hajjaj pada tahun 95 Hijriah. Usianya pada waktu itu tidak sampai 50 tahun. Jadi kurang dari 50 tahun. Itu Sa'id bin Jubair. Kemudian Asy-Sya'bi. Ismuhu Amir bin Syarahil. Nama aslinya Amir, tapi masyhur dengan Asy-Sya'bi. Nama aslinya Amir bin Syarahil. Lahir
pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa huwa min thiqatit tabi'in. Salah seorang dari tabi'in yang thiqah. Sa'id bin Jubair itu adalah seorang tabi'in yang thiqah. Siapa? Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi itu ahlul hadis min ruwatil hadis, salah seorang dari para perawi hadis yang thiqah dari generasi tabi'in, meninggal pada tahun 103 Hijriah. Buraidah itu adalah nama aslinya. Bukan, nama asli itu Buraidah. Buraidah itu adalah sahabiyun syahid, sahabat yang terkenal, sahabat yang masyhur. Meninggal pada tahun 63 Hijriah. Buraidah dari kabilah Aslam. Meninggal pada 63 Hijriah. Kemudian Ibnu Abbas. Kalau Buraidah tadi meriwayatkan hadis apa? La ruqyata illa bi'ainin wa humatin. Kalau Ibnu Abbas itu menyampaikan meriwayat hadis tentang 70.000 orang dari umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ibnu Abbas itu adalah sahabiyun jalil. Sahabat yang mulia. Anak dari papanya Nabi. Anak siapa? Abbas. Abbas itu saudara dari Abu Thalib. Rasulullah SAW telah mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma faqihhu fid dini wa 'allamhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman tentang agama kepadanya. Wa 'allamhu ta'wil, dan berikanlah ilmu tentang tafsir kepadanya. Berarti tafsir Ibnu Abbas kalau memang datang dari riwayat yang sahih, itu tafsir yang menjadi prioritas sebelum kita melihat tafsir dari yang lain. Menjadi rujukan utama tentang tafsir kalau riwayatnya sahih, memang betul dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, karena beliau didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'allimhu ta'wil. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pengetahuan ilmu tentang tafsir khusus kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan itulah yang didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukasyah. Jadi sahabat itu ada 3 dalam hadis ini. Dari kalangan tabi'in ada 2, dari kalangan tabi'ut tabi'in ada 1 orang. Yang tabi'ut tabi'in Husain bin Abdurrahman, yang tabi'in Sa'id bin Jubair dan Asy-Sya'bi rahimahumullahu ta'ala. Kemudian sahabat ada 3, Buraidah, Ibnu Abbas, dan Ukasyah radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang tentang Ukasyah. Ukasyah bin Mihsan dari Bani Asad. Dari kabilah Asad. Kana minas sabiqina ilal Islam. Termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam. As-sabiqunal awwal.
yang pertama masuk Islam, yang terdahulu masuk Islam, itulah Ukasyah. Salah satunya minas sabiqina ilal Islam. Hajaro wa syahida badron wa qatala fiha. Beliau hijrah ke Madinah dan ikut dalam perang Badar. Berperang dalam perang Badar, tetapi syahid. Meninggalnya syahid dalam perang melawan orang-orang yang murtad. Setelah Rasulullah SAW, ada beberapa kabilah yang murtad, yang keluar dari agama Islam, yang murtad. Kemudian orang yang murtad ini diperang. Orang yang murtad ini diperangi di bawah pimpinan panglimanya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Ketika itu pada perang melawan orang-orang yang murtad, Ukasyah mati syahid dalam kancah peperangan itu. Terjadi pada tahun 12 Hijriah. Nanti Ukasyah minas syuhada. Ukasyah minas syuhada. Syahid pada perang melawan orang-orang yang murtad. Itu tentang orang-orang yang ada dalam hadis yang mulia ini. 3 dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum, 2 dari kalangan tabi'in, 1 dari kalangan tabi'ut tabi'in rahimahumullah ta'ala. Kemudian al-kaukab, ya kita lihat kata perkataan. Al-kaukab itu ada an-najm. Al-kaukab itu an-najm. Apa an-najmu? Bintang. Al-kaukab itu an-najmu. Inqadha. Inqadha. Bintang jatuh. Ya. Saqata min husyam. Jatuh. Panah api. Panah api. Yang jatuh bukan bintangnya. Bintangnya yang jatuh itu panah api. Panah api. Al-barihah hiya akrabu lailatin madad. Ungkapan tentang malam, tentang tadi malam yang telah lewat. Ya, ungkapan yang paling dekat dari malam yang telah berlalu. Begini, kalau kita cerita kejadian tadi malam, kalau diceritakan Qobla zawal, diceritakan sebelum matahari tergelincir ke arah barat, maka dikatakan lailah. Pada waktu malam. Fil lailah. Kita cerita peristiwa tadi malam, ceritanya kita menyampaikan ceritanya itu sebelum matahari tergelincir. Maka apa? Ungkapannya bilailah. Bilailah. Ketika malam. Nah, bilailah ini diceritakan ketika apa? Matahari belum tergelincir. Sebelum duhur. Kita cerita tentang peristiwa tadi malam. Nah, kita cerita tentang tadi malam disampaikan sebelum matahari tergelincir itu konteks waktunya fil lailah atau bil lailah. Paham ya? Nah, kalau di sini bil barihah. Bil barihah. Apa bil barihah? Itu peristiwa tadi malam diceritakan ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat setelah duhur. Nah, setelah duhur kita cerita
peristiwa tadi malam, maka konteks waktunya atau ungkapannya dengan fil barihah. Fil barihah. Berarti hadis ini kita lihat konteks waktunya itu kapan diceritakan. Ternyata di sini alladzi qadal barihah. Alladzi qadal barihah. Al-barihah. Al-barihah di sini itu jadi bintang jatuh atau panah api itu jatuh tadi malam, ya. Tetapi peristiwa tadi malam itu diceritakan setelah matahari tergelincir. Alladzi qadal barihah. Maka barihah ini adalah konteks waktu kejadian semalam yang diceritakan setelah matahari tergelincir. Makanya disebut di sini al-barihah. Itu ya salah satu keindahan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan sama, tadi malam, semalam. Apa ceritanya pagi, apa ceritanya sore. Tapi dalam bahasa Arab bukan begitu. Laila, konteks peristiwa tadi malam diceritakan sebelum matahari tergelincir. Barihah, al-barihah, konteks cerita tadi malam yang diceritakan pada waktu matahari sudah tergelincir. Barihah diterangkan di sini. Taib. Kemudian ludihtu, ladahtuhu akrob, yaitu akrob itu kalajengking, telah menyengatku kalajengking. Menyengatnya kalajengking. Ya, telah menyengat siapa? Husain bin Abdul Rahman. Ludihtu yang ceritakan tadi Husain bin Abdul Rahman. Maka maknanya ladahtuhu ladahottu akrobun. Ladahottu akrobun. Telah menyengatnya. Kalajengking telah menyengatnya. Menyengat siapa? Husain bin Abdul Rahman. Ai asobathu bisummiha. Maka terkena racunnya. Jadi sengat itu racun. Mengandung racun. Artinya terkena racun. Jadi sengat itu terkena racun. Ya. Itu yang saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang tentang man haqqaqat tauhida dakhalal jannah bi ghairi hisab. Orang yang melaksanakan tauhid dengan sebenarnya, merealisasikan tauhid, pasti akan masuk surga tanpa hisab. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah kita, utamanya dalam menuntut ilmu sekarang ini, sehingga terbuka bagi kita pengetahuan sebelum diketahui, dan akan menjadikan kemudahan jalan kemudahan menuju surga. Dengan memahaminya, maka itu adalah salah satu kebaikan yang akan memudahkan jalan kita menuju surga. Terima kasih. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما